Saya nggak akan nyebut angka ya, takutnya ini jadi menyeramkan. Tapi sebagian besar, Bapak Ibu sekalian, sebagian besar santri kita itu yang Bapak tahu, anak-anak pesantren, lulus dari pesantren jadi apa? Ada yang mau bersuara? Kita ketaruh mereka di kapal, ternyata beda. Pada saat mereka kan punya ilmu ya, lulus pesantren pasti punya ilmu agama. Masalahnya suara mereka tidak didengar karena mereka nggak punya power. Pada saat ini orang kita kasih power, dia tugas di kapal pesiar. Oh luar biasa. Dalam waktu 14 hari, dia bisa lebih dari 20 orang masuk Islam sama dia. Real itu. Ya, santri kita, ini program 2005 sampai 2010, dites. Beberapa santri kita disekolahkan ke Amerika, balik ke sini jadi liberal. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Itu, tapi ngomong-ngomong gini, Coach Steven, di kampung-kampung, terutama yang saya tahu ya di Jogja misalnya, itu memang hambatannya justru bukan dari non, gitu. Tapi hambatan itu dari sesama Muslim. Dari yang KTP-nya sama. Dari yang KTP-nya sama nih. Misalnya kayak 17 Agustus misalnya, kita sudah wanti-wanti, tolong dong jangan ada dangdutan misalnya. Jangan ada biduan datang segala macam. Bukannya biduannya yang datang, mereka sendiri yang dangdutan. Iya. Nah itu gimana tuh, Coach Steve? Ada nggak pengalaman di wilayah itu? Sebenarnya kalau seperti itu kan pasti ada terus. Pasti ada ya. Pasti ada terus, dan ya tadi saya pikir ya itu bukan halangan sih, itu simpel-simpel aja sih. Cuman ikhtiar kita mau ngapain di situ, ya kan? Makanya kalau kayak 17 Agustus kemarin, kebetulan saya juga masih di Surabaya kemarin. Surabaya saya bangun salah satu kedai juga di wilayah mereka juga. Bahkan di tempat yang dulu saya pernah bertugas. Ya tadi saya harus cut ya. Tuh gitu. Ya nggak dikasih tut dari sana. Takutnya ini lagi live. Dan sengaja saya memang bikin isu dan saya soal ke sana. Dulu saya pernah tugas di tempat itu. Saya soal ke mereka. Saya bilang saya bikin kafe di sini sekaligus pelatihan untuk pesantren. Nah ini salah satu juga kenapa kita bikin Cogar Academy. Saya nggak akan nyebut angka ya, takutnya ini jadi menyeramkan. Tapi sebagian besar, Bapak Ibu sekalian, sebagian besar santri kita itu yang Bapak tahu, anak-anak pesantren, lulus dari pesantren jadi apa? Ada yang mau bersuara? Silakan, Bu, berdiri Bu. Ada mic nggak? Ya, apa Bu? Biasanya lulusan pesantren jadi apa sih? Apa Bu? Oh, marbot masjid. Marbot masjid. Waduh, oke. Ada lain? Ada yang lagi? Lain lagi? Ngajar. Ya. Terus tukang adzan. Muadzin bukan tukang adzan. Muadzin ya. Ya. Itu benar loh. Lihat dari ruangan ini aja udah ketahuan ya angkanya kan. Karena yang paling besar memang benar tadi, ya, marbot, merangkap imam, merangkap muadzin, merangkap iqomah. Kadang-kadang jadi imam juga jadi makmumnya. Dia yang sholat sendiri, dia yang ngajar sendiri. Iya. Nanti dia dibangkitkan sendiri sama Allah. Iya. Ya itu luar biasa loh ya. Sampai sorenya ngajar ngaji pun dia, anak-anak TPA-nya. Hidup, maaf banget. Hidup berdasarkan dari tangan di bawah. Ya tadi yang video pesannya UAS ada ya. Nah ini yang mau kita balik, karena memang di zaman Rasulullah mereka itu yang lulus dari madrasah atau dari sekolah menempuh jalur akademisi zamannya Rasulullah dulu. Itu mereka orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang cerdas. Kita bisa lihat sahabat, tabiin, ya orang yang luar biasa adalah mereka yang lulusan dari pesantren. Hari ini rendah banget kita dibuatnya. Jadi ikut UAS kan bahasa jadi ke Melayu. Ya. Ini salah satu pesan juga dari beberapa ustadz yang saya temuin. Rubah mereka. Makanya kita bikin salah satunya ini. Kita udah try out. Kita bikin pesantren, kita kasih additional
perhotelan, kita taruh mereka di kapal, ternyata beda. Pada saat mereka kan punya ilmu ya, lulus pesantren pasti punya ilmu agama. Masalahnya suara mereka tidak didengar karena mereka nggak punya power. Pada saat ini orang kita kasih power, dia tugas di kapal pesiar. Oh luar biasa. Dalam waktu 14 hari, dia bisa lebih dari 20 orang masuk Islam sama dia. Pada saat dia punya power. Pada saat dia nggak punya power, kamu ngomong apa sih? Ya maaf loh ya, ini pada umumnya terjadi. Kenapa kita harus bentuk entrepreneur? Makanya kita selalu bilang ini bisnis langit. Saya ajarin mereka. Senang yang ngajarin anak-anak santri itu. Kita coba di Jawa Timur, kita coba di Kalimantan, kita coba. Yang diajarin apa aja Bang? Ada beberapa yang welding, ada beberapa perhotelan. Kita baru tes, kita try out. Termasuk di kopi ya? Iya, ini kan termasuk di F&B ya. Jadi kopi ada kopi nggak sih di sini? Ada kan? Katanya tadi ada yang mau masakin kopi. Lagi begini ya? Iya, udah mulai kosong nih otaknya. Ya. Ketika otak perlu inspirasi, kopi. Ya. Maka dia butuh kafein. Lanjut. Itu dokter siapa sih? Jadi itu sih, kalau aku sih udah coba dulu, karena memang basicnya aku dari orang riset. Kita coba, kita pilot project beberapa titik pesantren di Indonesia, sampai di Gorontalo, sampai di Halmahera. Ternyata benar, walaupun dia orang dari Halmahera sana, pesantrennya ya di ruangan ini mungkin cuma beberapa orang yang kenal. Ada yang pernah ke Patani? Tahu daerah Patani? Hah? Jauh Pak, Papua salah. Thailand. Ketik Patani di Google, ya nanti ketik Patani Google, Halmahera Tengah. Masih Indonesia Pak, belum ke Thailand. Jauh ya. Agak jauh ya, Patani itu masih di Indonesia. Di daerah tersebut itu jauh dari komunikasi, jauh dari pemukiman. Saya terbang ke Ternate, dari Ternate itu harus terbang ke naik boat ya ke Sidamoli, dari Sidamoli itu jalur darat kurang lebih 14 jam. Mantap ya, masih Indonesia itu. Ketemu pesantren di dalam. Allahu Akbar. Udah pesantren tua tuh? Bukan pesantren tadi, kita bangunin pesantren di situ. Salah satu program kita di Halmahera. Saya masuk Halmahera 2008 dulu. Pertama 2009 lah. 2008-2009 masuk Ternate, 2010-nya masuk program di Halmahera. Karena banyak saudara-saudara kita yang murtad di sana. Dan di pesantren ini saya coba didik mereka, karena pesantren sendiri ya. Jadi mungkin ini juga bisa semena-mena. Iya, terserah gue jadi masuknya. Saya ajarin dia untuk satu klaster untuk welding. Saya paksa welding itu matanya sampai bengkak-bengkak. Saya terus suruh dia belajar nge-welding. Welding itu apa sih? Ngelas. Oh ngelas, oke. Ya, akhirnya saya lulusin, saya geser, certified, dan sekarang anaknya ada di Qatar sambil sekolah, lanjutin sekolah. Anaknya hafiz Quran. Masya Allah. Anaknya hafiz Quran. 3 ya, maksudnya anaknya itu ada 3 yang lolos yang hari ini dari Qatar. Itu 3 tuh, 3-3-nya hafiz Quran. Sekarang 3-3-nya itu untuk sertifikasi LAS ya. Dia ada global certifications. Mereka grade-nya B, in average B. Artinya mereka udah bisa kelas untuk oil and gas piping. Dia ngelesnya udah bisa overhead istilahnya. Dengan gaji lebih dari 7.000 US dollar. 7.000 lumayan ya? Lumayan. Lumayan. 15.300. Ya lumayan. Ini santri nih. Santri loh, pesantren. Gajinya sudah baik ya. Iya. Maaf ya, sama yang tadi disebutin pertama kali saya dengar adalah marbot. Maaf loh. Tapi ntar kalau nggak ada yang jaga masjid gimana tuh? Marbotnya hilang semua. Bukan. Bayangkan kalau santri bisa mendidik dan orang di marbot, penduduk sekitar bisa menjadi marbot,
Dulu kan gak ada istilah marbot, Bilal bukan marbot loh. Betul. Iya, orang kadang-kadang persepsi Bilal itu adalah marbot. Contoh marbot pertama di dunia adalah Bilal. Gimana ya? Kok iya, saya bolak-balik buku itu Surah itu gak ketemu. Yang katanya marbot itu Bilal gitu loh. Bilal itu dimulaikan sama Rasulullah. Betul. Sampai Jadi pemimpin dia. Iya. Ini sendalnya kok kedengeran di sana. Itu kan luar biasa. Kenapa istilah marbot aja saya bingung loh. Itu ternyata adanya cuma di daerah Melayu doang. Cari di Arab nggak ketemu nama marbot. Iya, saya bingung makanya marbot ini salah ini. Makanya, nah itu santri itu satu di antara satu kelompok di antara. Tapi sebetulnya kalau di sebelah sono, di agama sono itu sampai begitu. Ya. Oh ya? Iya. Saya lulusan pesantren. Saya pesantren versi yang beda warnanya. Tangga. Iya. Santri juga, cuma beda. Nah, kalau di sana gimana? Nah itu alumni pesantren jadinya. Alumni santri-santri yang di sana, ya, itu semua rata-rata pengusaha, punya toko, punya pabrik, punya bengkel, ekspor impor, penghasilannya multimillionaires. Kita kalau reuni yuk, di mana? Hongkong yuk, ayo berangkat. Reuni mana? Disneyland yuk, Jepang, berangkat Jepang. Reuninya bukan di, maaf ya, iya, itu benar-benar. Kenapa santri nggak bisa dididik seperti ini sih? Oke. Kenapa? Masalahnya apa? Karena kita bisnis fokusnya bukan. Fokusnya kita itu bisnis dunia. Allahu Akbar. Masing-masing dari kita semua ini. Iya. Kan kita nggak cluster, masing-masing nggak cluster masing-masing. Saving, menyelamatkan diri dan kantong sendiri-sendiri. Iya kan? Yang penting keluarga gue cuma. Ku anfusakum wa ahlikumul miskin kan? Iya. Bukan wa ahlikum naro ya? Iya. Nah itu kan. Ini memang ini terbalik. Makanya saya juga bilang susah melawan arus. 2008 saya ngelawan arus sendiri, bebek belur saya di lapangan. Iya bebek belur. 2008 loh ngomong anti riba. Buat saya itu kan bagus ya bebek belur. Aman hakim daftar. Iya, daftar dulu ya. Itu diajar bisa-bisa. Gak punya kartu kredit hidup zaman gini kok gak dipercaya orang. Saya bilang itu hebatnya sistem kapitalis ya. Mereka menanamkan sehingga ini yang salah pun dijadikan benar. Makanya itu yang saya mau rubah. Saya change kok, gak apa-apa. Kita rubah kok. Kenapa bisnis langit? Karena yang selalu saya gaungkan ke teman-teman juga di Jogger. Hal yang sama. Semua yang kita miliki ini dari Allah. Makanya kita ngisi pelatihan. Di akademi itu ada pelatihan bikin kopi ya, di perhotelan ya. Kita bikin kopinya juga SCA, Specialty Coffee Association, memang dari Amerika. Dan kita certified dan punya registration number. Saya sendiri Q Graders. Iya, Boy. Itu kalau training itu berapa tuh per bayar seikhlas harinya? Kalau bayar seikhlasnya? Iya. Itu kan belum mahal itu. Dia seikhlasnya itu kan mahal Pak. Ikhlas mana dulu ini? Ya ikhlas kasih mana dulu? Iya. Ikhlas yang mana? Versi Abdurrahman tadi beda ya? Kan ada yang tadi makasih ya. Makasih ya. Ya apa doain aja. Karena juga habis itu ya nggak apa-apa. Saya pikir itu memang harus diedukasi pelan-pelan. Nggak bisa kita enforce untuk paksain orang. Betul. Orang kadang-kadang suruh bayar seikhlasnya dilihat temennya. Lo kasih berapa? Gue cek. Gue cek deh. Ini ikhlasnya ala temen kan. Ini nggak apa-apa. Dan aku selalu perhatikan. Karena aku duduk di belakang meja kasir kan. Itu bayar seikhlasnya cuy. Berapa? Ada 7.000. Tambah ini 2.000. Ini bos 4.500 satu gelas. Itu kejadian tuh. Ini kan real. Ini real. Aku duduk di belakang. Sebetulnya ilmu itu kayak misalnya kopi itu dibayar berapa? Aslinya. Aslinya maksudnya? Kalau misalnya KPP-nya kau udah paham? Enggak, bukan. Kalau kita yang bikin training misalnya SCA segala macam itu per jam or per hari. Aslinya itu 750.000 per 45 menit. Oh, oke. Lumayan kalau bayarnya kecil-kecil maksudnya. Lumayan horor banget. Itu masih junior kelas. Iya. Dan dia ada 12 kelas. Per satu kelas itu 6 jam. Dan di Jogger Academy salah satu pelatihannya bikin itu. Satu kelasnya aja. Iya. Bisa di kelasnya. Ntar apal-apal.
Kita SCA standar. SCA standar ya. Iya. Dan kita certified. Dan kita ada yang mau ikut nggak nih? Bahasa ikhlasnya. Nah, ikhlasnya versi mana dulu? Versi mana dulu? Gak apa-apa. Nah, selama COVID kemarin memang ditutup sama pemerintah. Nah ini kan kita baru mau mulai lagi nih, buka lagi. Untuk belajar perhotelannya juga, untuk masaknya juga kita ICA standar. ICA itu ada International Chef Association. Kita standarnya juga ikut ICA. Ada Indonesian Chef Association juga, kita standarnya mereka. Untuk welder dan segala macam ASTM standar, kita udah punya standarnya sendiri yang untuk ISO 9002 sama 14001. Itu ada pusat pelatihannya. Bahkan kita kebetulan partner aku juga, dia ngasih pelatihan, dia sendiri itu salah satu yang dipercaya untuk dipergunakan alat-alatnya dia untuk perbaikan pesawat dan kapal di Jawa Timur. Dan alat-alatnya lengkap. Jadi istilahnya santri itu kita ajarin ngeras robotik yang ngebentuk satu barang itu yang sudah fabrikasi. Jadi itu rasa robot. Dan itu cuma ada 2 alat di Indonesia. Salah satunya punya partnerku. Dan santri kita ajarin gitu supaya apa? Kamu kerja keluar. Kamu akan punya bawahan. Bawahan kamu masukin Islam. Kalau kamu yang jadi bawahan, takutnya kamu ikut agama atasan kamu. Real loh. Real, di luar negeri santri kita murtad. Real loh itu. Ya, santri kita ini program 2005 sampai 2010 dites. Beberapa santri kita disekolahkan ke Amerika, balik ke sini jadi liberal. Terus antisipasinya gimana dong? Kalau udah pintar di sini, udah paham di sini, kan lihat santri kita ilmu agamanya cukup ya. Oke. 2005 dibikin program sama orang sebelah tadi. Dikirim ke Amerika, disekolahin. Pulang ke Indonesia auto sekuler, auto liberal. Hari ini bahkan melawan umat muslim lagi dia. Terang-terangan. Nah kalau saya sebutin namanya kalian langsung kenal. Inisialnya tuh? Si itu. Itu loh kemarin kita Kan WhatsAppan.